Dari Provinsi Bali, Dr. Insir Wayan Koster MM dan Inyoman Giri Praste. Jadi Pak Giri itu yang membacakan Dedication of Life dengan penuh penghayatan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Merdeka. Merdeka. Saudara-saudara, ketemu dengan Jaringan Media Center JMC Podcast yang sudah lama tidak mengudara. Sekarang kita mengudara melihat konstelasi politik kita di Bali sudah mulai sudah mulai naiklah dengan direkomendasi beberapa tokoh di Bali akan menjadi pemimpin Bali dan menjadi pemimpin di Badung khususnya. Hari ini saya bertemu dengan Pak Wayan Tirta namanya. Pak Wayan, selamat datang di GMC. Terima kasih. Ya, Pak Wayan Tirta adalah mantan relawan Giri Aset 10 tahun yang lalu, sehingga beliau Pak Giri sekarang sama Pak Suyase menjadi bupati dan wakil bupati. Inilah ketua relawannya Pak Wayan Tirta, sarjana ekonomi. Kemudian sejak 6 tahun yang lalu beliau melanjutkan menjadi relawan KBS Aceh, Koster Bali 1 Cok Aceh dari Puri Ubud. Saya mendengar, membaca dari media sosial kemarin dan juga dari berita koran bahwa Pak Tirta akan menghidupkan kembali relawannya. Entah jadi relawan apa, nanti kita tanya beliau. Kemarin begitu ada pengeluaran rekomendasi sebuah partai di Jakarta, langsung beliau merilis berita bahwa dia akan menghidupkan relawannya, yang tentu barangkali namanya beda sekarang, bukan KBS Aceh dan Giri Aset lagi, tetapi mungkin beda. Kira-kira siapa Pak Wayan yang Pak ingin yang ingin Pak bantu sebagai relawan? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Secara singkat saya sampaikan sejarah awal kita menjadi relawan. Awalnya itu namanya relawan Giri Aset Jilid 1. Giri Aset Jilid 1. Ya. Itu kita betul-betul menginginkan sebagai figur utamanya adalah Pak Giri Praste bisa beliau menjadi bupati di Badung. Ya, saya selaku jadi waktu itu Pak Giri sudah ketua DPR ya? Ya. Ketua DPRD Badung. Karena kami juga pada saat pergerakan pertama itu kami rasakan sedikit agak sulit karena boleh dikatakan Pak Giri Praste itu baru dia akan mau naik karir politiknya. Nah itu pertama. Atas sepengetahuan beliau Pak Giri, waktu itu pertemuannya di Cengkok. Cengkok itu di mana? Di Cengkok itu di Bengui, Badung, bahwa kita deklarasikan adalah relawan Giri Aset. Nah, setelah dideklarasikan kita bergerak sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, karena kita murni pure untuk mendukung beliau tanpa ada persyaratan apapun. Nah itu ya, setelah itu ya rupanya Tuhan memberkati perjuangan kita bersama, bukan hanya kita ya, kita sebagai rakyat Bandung juga, sehingga beliau terpilih menjadi bupati di Bandung dan wakil bupati. Nah setelah itu karena kami berasal dari Petang, ya tentunya kami terjebak juga dengan nasionalisme dalam arti sempit. Artinya
bos tokoh di petang gitu, apapun bagaimanapun lebih dan kurangnya kami pasti mendukung Pak Giri Prasto kan itu akhirnya kami lanjutkanlah perjuangan kami itu untuk membentuk Giriaso Jilid kedua pada jabatan beliau yang kedua. Nah, terus pengalaman beliau di lapangan akhirnya relatif agak mudah perjuangan yang kedua melawan kotak kosong pada saat itu. Nah, yang kedua itu sebelumnya Pak kan kalau tidak salah menjadi relawannya KBS Aceh juga sebelum Pak Giri jilid kedua. Iya. Barangkali biar diruntut ceritanya. Ya. Setelah jilid 1 itu kami juga sesungguhnya dibisiki juga sama beliau Pak Giri untuk menjadi relawan KBS Aceh. Ya. Karena beliau yang menginginkan kami karena mendukung pure tanpa syarat Pak Giri beliau arahkan kami kemana mestinya kami harus mau. Karena memang itu figur utama kami. Istilahnya ditugasi kita untuk menjadi relawan KBS Aceh, kita berjalan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi relawan yang sama Pak Ketua waktu itu sebelumnya bisa sukses Pak Giri Pak Suyasa menjadi bupati dan wakil bupati. Setelah itu baru menjadi relawannya KBS Aceh, Koster Bali 1 dan Cokorda Aceh kayak itu. Lanjut. Nah, setelah itu akhirnya jabatan beliau yang kedua Pak Giri sehingga kita lanjutkanlah perjuangan kita membentuk relawan Giriaso Jilid 2. Oh gitu. Ya, perjuangan kita relatif agak mudah yang kedua itu. Yang kedua agak mudah. Karena melawan kotak kosong. Ya, karena secara figur Pak Giri sudah sedikit lebih terkenal daripada yang pertama, sehingga menangnya juga sangat mudah. Ya. Nah itu perjuangan kami secara singkat sejarah kami menjadi relawan. Nah, saya ingin tahu apa relawan Pak Tirte ini ada strukturnya enggak? Atau ada pengurus, mungkin ada istilahnya cabang-cabang di daerah lain dan lain sebagainya, terutama untuk Bali misalnya atau Badung. Itu untuk di daerah Badung kita kan memang tidak pernah membubarkan relawan kita dari sejak awal. Sampai sekarang nggak bubar. Secara struktur kami sedikit perkenalkan yang baru ini, yang sebagai penasehatnya adalah Imadi Naryano, ketua umumnya saya sendiri, ketua hariannya I Ketut Pandi Krisnayana, sekretarisnya Pak Rama itu ada kalian Deso Banyarambangan. Oh Pak Rama. Ya, begitu Presiden sekretaris satunya Ketut Mujano. Dan bendahara Agung Aryawan. Secara singkat saya perkenalkan seperti itu, namun secara penugasan khusus kami kasih perintah kepada ketua harian Ketut Pandi Krisnayana untuk bisa mengembangkan, menambah lagi, memperluas lagi dukungan di semua kecamatan yang ada. Itu beliau sudah bergerak. Nanti untuk Badung harus mengembangkan di kecamatan-kecamatan. Itu tugasnya Pak Ketua harian kita. Dan kira-kira beliau sudah bisa sedikit merekrut di Mengui, sudah pure Mengui, Petang sudah, Abiang Semar beliau akan jajali. Itulah makanya saya yakin dengan keberadaan Ketut Pandi Krisnayana sebagai ketua harian, kira-kira
relawan kita kali ini akan lebih eksis lagi. Nah begini, Pak Tirta, sekarang kan kebetulan pilkada ini bersamaan. Ya. Pilkada gubernur dengan pilkada ke bupati dan wali kota se-Bali, seluruh Indonesia malahan akan bersamaan. Bagaimana eksistensi Pak di relawan KBS sekarang kalau tidak salah kemarin dideklarasikan adalah KBS Giri Praste, Ya. Koster Bali 1, Nyoman Giri Praste, yang kebetulan juga kedua-duanya Pak menjadi relawannya pada 10 dan 5 tahun yang lalu. Ya. Nah, gimana cara kerjanya nanti? Ya, kalau berbicara ini kan baru saya titik beratkan dulu di relawan Giri Asal Jilid 1-2 menjadi relawan Adi Sucipta. Oh, sekarang berubah jadi Relawan Adi Sucipta. Adi Sucipta itu Adi Arnawo bersama Ida Bagus Alit Sucipta, bukan Ida Bagus, Ya. Bagus Alit Sucipta. Ya. Nah itu artinya juga saya sudah saya konsultasi sama teman-teman kenapa Adi Sucipto, ya itu namanya Adi Sucipto itu sama dengan kira-kira lapangan terbang Surabaya rasanya itu Adi Sucipta itu. Nah, berarti kalau sudah kita punya landasan lapangan terbang, berarti kan kita bisa akan terbang lebih jauh bisa. Gitu bang, itu ya, ambisi kita. Nah itu makanya relawan Adi Sucipta, bahwa saya tegaskan selaku relawan Giri Asal Jilid 1 dan Jilid 2 sekarang menjelma menjadi relawan Adi Sucipta. Ya, saya dengar di media sosial ini pasangan Nawacita katanya. Nawacita, Ya. relawan Pak mungkin langsung nama saja Ya, Adi Sucipta. Sucipta atau Adi Cipta. Ya. Barangkali itu ya. Ya. Adi Sucipta biar tidak sama dengan. Sebab banyak relawan saya dengar untuk Badung ini. Ya. Kemudian untuk Bali bagaimana Pak? Sekarang Bali kalau tidak salah kalau Pak dulu mendukung KBS, sekarang beliau berjuang KBS di periode kedua dengan pasangan yang beda dan justru dengan Pak Giri juga yang dulu Pak juga dukung. Bagaimana nanti perjuangannya itu? Karena ini tingkatnya sudah Bali. Ya, yang sebelum saya menyampaikan secara teknis bahwa kami selaku relawan sangat berterima kasih atas sudah turunnya rekomendasi dari partai bahwa cita-cita kami di relawan ini adalah target minimum saja Pak, minimum saja. Target minimum. Target minimum. Kalau berbicara masalah gubernur, wakil gubernur, saya tidak akan menyebut itu adalah menjadi gubernur dan jadi wakil. Yang penting beliau-beliau yang saya dukung itu beliau tidak kehilangan panggung. Itu target minimum kami di relawan. Yang penting beliau sudah bisa berkiprah, mendapatkan panggung politik di Bali. Tokoh-tokoh kita yang kita dukung, yaitu sudah sangat bahagia saya selaku relawan. Nah, sekarang secara teknis saya tinggal mengingatkan saja Pak, relasi teman-teman saya di seluruh Bali untuk saya akan kumpulkan lagi untuk mendukung dan tentunya ke depan secara teknis tentunya ada yang masuk baru, yang relawan kan biasa begitu, yang ada keluar, ada masuk kan biasa aja. Kita akan kumpulkan bagi yang satu-satu visi dengan kita. Ya, Oke. Yang jelas Pak Tirta sekarang sebagai ketua umum relawan adalah mempunyai dua pasang tokoh yang ingin dimenangkan, anggaplah begitu. Pertama adalah tokoh di Badung,
kedua tokoh di Bali, di Ya. Badung Adi Cipta, di Bali Koster Giri, kan begitu ya. Beliau kan kebetulan didukung oleh partai ya, partai Ya. pemenang di Bali lah, anggaplah partai pemenang di Bali karena jumlah anggota DPRD-nya fraksi PDIP itu terbesar ya. Ya. Pasti dukungan yang pertama nanti adalah dari partai, dari tokoh-tokoh partai dengan kader-kadernya di bawah, dari DPC sampai anak ranting di Banjar-Banjar. Posisi relawan itu di mana, Pak? Ya. Nah, posisi Bapak sebagai relawan kedua pasang tokoh ini di mana? Ya, kalau seperti apa yang sudah sering kita laksanakan tempo hari, Ya, itu kita relawan itu sifatnya adalah sebagai mengcover saja, ketika partai tidak bisa masuk, kita yang masuk. Kalau partai sudah kuat di suatu daerah, kita cari yang lain. Itu cara kerja kita. ya, mencari peluang-peluang yang tidak bisa dijangkau oleh partai. Itu yang Ya. pertama, itu misi kita. Ya. Yang kedua, saya selaku relawan selalu legowo, Ya. karena berbicara masalah menang dan kalah dan bisa mengaku menang dan kalah itu adalah partai. Ya, kami tetap dengan suatu niat, kami tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan pemimpin. Akhirnya lewat relawan inilah kami bisa berpendapat untuk mencari pemimpin yang terbaik untuk Bali. itu misi kami di relawan. Nah, oleh sebab itu pada operasionalnya kita selalu nanti kita berdoa nanti teman-teman di partai itu biar bisa menguasai daerahnya masing-masing. Ya. Nah, itu berarti kan akhirnya kita menang kalau beliau sudah bisa menguasai daerahnya masing-masing. Ya, kalau bisa. Kalau memang tidak bisa, barangkali kita yang bisa masuk, kita yang akan masuk. Artinya istilah saya sama seperti dahulu, Pak. Sama seperti dahulu. Saya menjadi relawan hanya untuk menambah warna saja. Menambah warna kemenangan. Ya. Sekalipun kami tidak mempunyai kekuatan yang sangat besar, minimal kami mempunyai kekuatan yang kecil. Dan itu jauh lebih bagus ada sedikit ketimbang tidak sama sekali. Itu prinsip kita di relawan. Ya, relawan. Nah begini Pak, kadang-kadang kalau sudah tokoh itu menang Pak, karena ini merupakan dukungan partai, apa partai A atau partai B, kalau sudah menang yang dapat nama adalah partai, partainya, partai yang bersangkutan. Sedangkan relawan pasti tidak menikmati kemenangan itu. Barangkali seperti itu. Bagaimana pendapat Pak Tirta? Iya, itu kami sudah menyiapkan diri dari sejak awal, Pak. Karena kami ingin menjadi relawan ini bisa berpartisipasi untuk Bali, berpendapat untuk Bali, untuk ikut menentukan pemimpin-pemimpin yang baik untuk Bali. Oleh sebab itu jangan sampai memikirkan apa yang saya dapat, apa yang tidak dapat. Tentunya yang boleh mengaku kemenangan itu memang partai, harus kita menyadari. Saya selalu menyadari begitu karena itu dulu yang kami siapkan diri kami di relawan dan selalu kami dukungkan begitu. Ya, barangkali masyarakat juga ingin tahu Pak, terus terang saja. Apalagi anggota relawan Bapak yang lama-lama itu pasti ingin kembali bertanya barangkali ya. Ingin bertanya kalau diajak bagaimana, kalau tidak diajak bagaimana dan lain sebagainya ya. Apa sebetulnya tujuan utama Bapak sehingga mendukung
sekarang mendukung. Kalau dulu sudah Pak Giri sama Sui, kemudian Pak KBS sama Coace, sekarang mendukung Pak Adi bersama Cipta, kemudian Pak KBS Koster Bali 1 bersama Pak Giri. Jadi yang berubah kan hanya di Bandung saja, sebetulnya di Bali orang itu hanya pindah tempat saja. Iya. Apa sebetulnya tujuan utama Bapak sehingga memberikan dukungan kepada 4 tokoh ini? Ya. Baik untuk di Bandung maupun untuk di Bali. Ya, untuk di Bandung kami memandang dari keberadaan Pak Adi Arnamo, itu beliau sudah punya pengalaman yang cukup di birokrasi. Kalau birokrasi pasti. Karena menurut penelitian saya, antara birokrasi dan politik ini harus ada keterpaduan. Karena biasanya birokrasi itu adalah sifatnya penuh kehati-hatian sesuai dengan aturan. Di politik mengandalkan suatu kecepatan. Sehingga kalau dikolaborasikan ini akan menjadi sempurna. Saya melihat figur yang ada itu seperti itu nanti ke depannya. Itu makanya kami pure yakin, saya yakin untuk bisa mendukung beliau berdua. Dan untuk Koster Rajo, siapa yang tidak tahu dua tokoh kita itu? Koster Giri. Koster Giri itu. Koster Giri. Ya, siapa yang tidak tahu? Koster sudah dikenal juga. Pak Giri sudah dikenal juga. Saya kira kalau berbicara masalah barang dagangan, kalau barang dagangan kita sudah punya cap brand name itu, saya kira menjualnya tidak terlalu sulit. Dan rasa-rasanya saya sudah beberapa teman baru-baru yang menghubungi saya ada di Karangasem, ada di Murano, bahwa beliau ingin juga untuk bergabung dengan relawan, untuk menjadi relawannya beliau. Kenapa ada yang menelpon menginginkan seperti itu? Itu artinya barang kita yang akan kita tawarkan sudah laris itu. Karena orang sudah terkenal. Yang kedua, beliau mempunyai suatu prestasi masing-masing. Pak Koster juga sudah punya prestasi, Pak Giri sudah punya prestasi. Di samping itu tinggal sekarang mengkolaborasikan mereka, menyatukan visinya. Kekuatan yang dan saya yakin dan saya yakinnya dengan situasi politik yang terjadi, Pak Koster dan Pak Giri sudah tahu siapa dan bagaimana masyarakat kadangkala mendukung beliau, tidak mendukung beliau dan sebagainya. Ini akan ketahuan yang sesungguhnya. Karena saya istilahkan keberadaan politik sekarang ini adalah politik kontra dan integrasi. Seolah-olah beliau bertentangan, padahal sesungguhnya tidak. Buktinya sekarang rekomendasi jadi satu. Itu artinya saya artikan politik kontra dan integrasi. Sehingga dengan politik kontra dan integrasi itu, sehingga beliau akan tahu siapa yang betul-betul mendukung, siapa yang setengah mendukung. Beliau akan tahulah beliau berdua itu. Beliau akhirnya kematangan beliau berpolitik itu saya kira bertambah dengan situasi kondisi yang seperti ini, pendapat saya. Ya, Pak Tirta, sekarang kan zamannya media sosial. Zamannya media sosial. Setiap orang bisa membuli pasangan ini, pasangan itu, dan sebagainya. Setiap orang bisa mengatakan ini baik, ini buruk, ini tidak pantas, ini pantas, dan sebagainya. Kira-kira bagaimana nanti Bapak sebagai relawan untuk
bisa ikut mengantisipasi masalah ini. Ya. Ya, kalau di relawan tinggal kita menyampaikan fakta yang sebenarnya saja, Pak. Ya, oke. Apa yang beliau perbuat, apa prestasi beliau, apa yang beliau perbuat, sama seperti Pak Giri pada ketika menjadi Bupati Bandung, sehingga itu apa yang beliau perbuat. Saya relawan tinggal menyampaikan yang benar-benar itu saja. Dan saya tidak akan menanggapi, oh ini jelek, kenapa jelek, tidak usah begitu. Saya akan sampaikan secara fakta. Karena namanya dukungan kan tentunya kita saja keluarga bisa-bisa ada yang setuju dan tidak setuju, wajar saja. Tetapi kita tidak boleh terpancing terhadap hal itu, tetap kita suarakan yang sebenar-benarnya. Itu strategi kita untuk mengatasi itu. Yang terakhir Pak Wayan, kira-kira dalam waktu dekat ini kan sudah sekarang Agustus, September, Oktober, November, lagi 3 bulan setengah lah. Sudah pemilihan nanti tanggal 27 November. Program Bapak dalam waktu dekat ini dari relawan ini, baik untuk Bandung maupun Bali, kira-kira apa kira-kira yang konkretnya? Yang konkret kami akan mengumpulkan anggota relawan kami yang akan dalam waktu yang singkat di Posko Cengko. Nanti kita akan adakan deklarasi bersama. Itu waktu yang singkat ini. Nanti untuk di Bali saya akan menghubungi teman-teman saya yang bisa saya ajak mendukung. Di samping itu ada klan seperti Soroh itu. Soroh sudah ada yang pimpinan Balinya ketemu dengan saya mendukung juga. Itu saya tinggal atensi itu saja dulu untuk di relawan untuk Bali. Ya, untuk di relawan Bandung di Adi Sucipto ini saya akan deklarasikan secepat-cepatnya di Posko Cengko. Mungkin pertanyaan terakhir ini, pasti banyak yang tanya ini Pak Tirte membentuk relawan, bukan membentuk sebetulnya melanjutkan relawan yang sudah ada. Ada yang bertanya biayanya dari mana? Barangkali bisa Pak jelaskan, biaya relawan ini dari mana? Iya, saya memang dari sejak awal menyampaikan pada kawan-kawan relawan bahwa kalau kita ingin mendukung pure, itu jangan sampai kita memberatkan kandidat. Nah, oleh sebab itu ini dari hati ke hati aja Pak, di relawan kita kadang-kala ada yang nyumbang A, nyumbang B, akhirnya kegiatan kita bisa laksanakan. Artinya sukarela. Sukarela di antara anggota relawan, itulah ya ciri khas kita. Kan tidak etis kita mendukung si A, begitu udah kegiatan kita minta duit, itu kan itu sama dengan kita mau buruh namanya istilah Balinya itu kan begitu jadinya. Itu kita tidak mau begitu, kita akan pure sampaikan kemampuan kita sekalipun sedikit kemampuan kita, yang penting kandidat merasa nyaman juga. Terakhir Pak, mungkin ada pesan-pesan kepada relawan dan kepada rakyat Bali, rakyat Bandung, mau mana silakan. Ya, pesan-pesan saya, karena saya selaku relawan, karena untuk memenangkan kandidat kita yang ada di Bandung, Adi Sucipto dan Koster Giri, tidak hanya cukup relawan saya saja. Barangkali ada minat dan visi yang sama dengan relawan kami, mari kita bergabung atau bisa membentuk relawan sendiri, asal tujuannya sama, memenangkan beliau. Kadangkala bisa-bisa yang lain
kalau bergabung sama relawannya Pak Wayan Tirta tidak mau gitu maunya, Ya. silakan membuat relawan sendiri. Yang penting Tujuannya tujuan kita sama-sama menangkan beliau. Itu himbauan kami kepada masyarakat Bebas, ya. luas yang sudah dibagi. Ya. Itu. Udah, oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Wayan Tirta. Saudara-saudara, saya kira itu perbincangan kita dengan Pak Wayan Tirta yang kebetulan sekarang akan melanjutkan jadi relawan Adi Cipta, Adi Arnawo bersama Bagus Salih Sucipto yang direkomendasi PDI Perjuangan untuk memimpin Badung dalam pilkada nanti yang akan ditampilkan dalam pilkada 2024 dan sekaligus menjadi relawan KBS Giri Koster Bali 1 bersama Pak Giri Praste menjadi diperjuangkan menjadi gubernur dan wakil gubernur Bali melalui pilkada 2024. Sekian, terima kasih, sampai jumpa. Merdeka. Mereka